Shalom warga kerajaan, selamat datang di ibadah online GBI Rock Surabaya. Senang sekali bisa beribadah bersama pada hari ini. Saya mau menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami. Berikut ada beberapa pengumuman gereja yang akan kami sampaikan mengenai kegiatan minggu ini. Mari bersatu hati dan berdoa bersama di dalam Unity in Prayer yang diadakan pada tanggal 17 Agustus jam 7 malam bersama Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah menikah ataupun yang akan menuju ke jenjang pernikahan, mari bergabung bersama di dalam Zoominner Rockin' Marriage Take 2 yang diadakan pada tanggal 20 Agustus bersama Pastor Jeffrey Rahmat dari JPCC Jakarta. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin belajar lebih dalam menghandle keuangan dalam masa pandemi ini, bisa mengikuti Zoominner Managing Family Financial During COVID-19 Outbreak pada tanggal 28 Agustus bersama Bapak Juwono Sudirgo. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui GBI Rock Surabaya, dapat mentransfer melalui rekening gereja kami atau dapat scan QR Code berikut ini. Firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Pastor Hania Saputra. Beliau adalah Gembala Rock International Ministries, Brisbane, Australia. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dapat menyiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan dengan baik. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita dengarkan suara Gembala. Shalom, masih pengajaran dari kitab Yakobus dan kita sampai sekarang ke Fatsal yang kelima, saudaraku, tentang keadaan akhir zaman. Kita melihat dari keadaan apa yang terjadi hari-hari ini, yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin, dan jurang antara yang kaya dengan yang miskin makin melebar. Di sini kita lihat sebetulnya meskipun tidak nyembah patung, tapi kebanyakan kita termasuk yang menyebut dirinya orang percaya menyembah Mammon. Kita harus tahu dari mana, daripada saat-saat seperti ini. Surat Yakobus ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang dalam perantauan. Perantauan di sini diasporas, bukan perantauan mencari tempat yang baik, tapi karena aniaya. Tetapi meskipun menghadapi diskriminasi, menghadapi tekanan, maka janji Tuhan berkat Abraham tetap sampai juga kepada kita, Israel rohani. Dalam pasal 5 dikatakan tentang orang-orang kaya yang menumpuk harta pada akhir zaman. Ada orang tanya kepada saya, Pak, apakah corona ini adalah tanda akhir zaman? Saya katakan dengan jelas, ya jelas dalam firman Tuhan akan disebutkan. Loh tapi Pak, ada Spanish flu, ada ya, kita lihat bagaimana Black Death dan sebagainya, SARS, MERS. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebelum kedatangannya, kerajaan akan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa. Bangsa itu etnos melawan etnos. Meskipun kita jadi didik begini hebat, rasialisme mendadak timbul antara yang putih dengan hitam, yang putih dengan yang kuning. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai warga kerajaan, kita ini buta warna, ya, kita tidak membedakan satu dengan yang lain. Sayang sekali simbol pelangi yang digambarkan busurnya Tuhan
sekarang dipakai oleh LGBT. Meiji Kuhibinyu itu kalau diputar warnanya putih, kemuliaan. Ya. Kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan mereka menumpuk harta, bahkan mereka menindas, yaitu pekerja-pekerja mereka. Saya mau katakan pada orang-orang kaya, firman Tuhan mengatakan emasmu akan berkarat dan pakaianmu akan dimakan oleh ngangak. Liwat apa kejadian? Cuma yaitu virus ini begitu lemah, kena sabun mati. Obat tidak bisa menolong, kena sabun dia akan istilahnya nyunyut kena air. Tapi manusia tidak berdaya, perusahaan-perusahaan pada jatuh, ya saham-saham pada jatuh. Saham pada jatuh itu dimakan oleh ngengat, dimakan oleh resesi. Tetapi ada perintah, bagaimana jangan kita itu menindas kepada pekerja kita. Sebab apa? Jeritan mereka telah sampai kepada Tuhan semesta alam. Karena itu hari-hari ini adalah hari testing buat hati kita. Do we love God? Do we love one another? Ini jelas kelihatan saudara ya. Karena itu kita tidak menumpuk harta tapi membagikan harta. Sebab lewat ini saya pernah dikatakan suruh isolasi mandiri. Death is real. Dan death itu di depan mata kita. Dan itu mengingatkan kita, we will not live forever. Tapi Tuhan janji hidup yang kekal telah tersedia. Bagi mereka yang belum terima Tuhan Yesus, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan kau akan menerima lewat ujian mahkota kehidupan. God bless you warga kerajaan. Demikian suara gembala untuk minggu ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada setiap kami dalam minggu ini. Sebentar kami akan memulai ibadah pada hari ini. Kau yang mengurapi setiap kami, biarlah kami bisa menyiapkan hati kami dan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Kami bersyukur Bapa. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari jemaat Tuhan, mari nyanyikan bersama pujian. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari sembah Dia. Dia sungguh baik bagi setiap kita. Mari ingat kembali kasih-Nya yang luar biasa. Mari sembah Dia. Mari tinggikan nama-Nya, mari agungkan, mari sembah Dia. Mari sembah, mari agungkan nama-Nya yang kudus. Sembah, sembah nama-Nya, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Sembah, syukur bagimu Bapa, syukur bagimu Bapa, kami bersyukur Tuhan. Mari bersama katakan kau tunjuk. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari jemaat Tuhan yang percaya, mari bersama. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Katakan kau setia. Kau setia, kau setia, kau setia, Sekali lagi katakan bersama. kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari bersukacita sebab kita telah diperlengkapi kuasa untuk bisa menghadapi setiap tantangan. Haleluya. Firman
menerangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari percaya kebenaran itu membebaskan setiap kita. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari bersukacita bersama. Dia melengkapi kita dengan kuasa. Mari katakan bersama. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari katakan bersama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari percaya, Dia sumber pengharapan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang percaya, mari katakan dalam nama-Nya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna
rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kuasa untuk kami bisa menghadapi setiap tantangan. Sementara kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau berikan kami hikmat supaya kami sungguh mengerti isi hati-Mu dan kami bisa semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom everyone, terutama keluarga GBI Rock Surabaya. Ini merupakan satu kehormatan bagi saya bisa melayani Anda melalui media ini. Walaupun kita berbeda jarak, tetapi hari ini juga saya bisa menjumpai Anda, bahkan menyampaikan berkat Tuhan yang ada di dalam hati saya, yang saya percaya datangnya daripada Tuhan sendiri. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa yang kekasih, di dalam nama Yesus kami minta roh hikmat-Mu untuk
datang saat ini membuka pikiran kami agar kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau jamah setiap daripada kami, encourage kami, teguhkan kami bahwa segala sesuatu yang kami lakukan akan berhasil. Dalam nama Yesus, amin. Hari ini kita akan baca ya dari kitab Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Yang berbunyi demikian. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ayat 4, mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapatkan mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Ayat 5, jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Nah, ayat ini biasanya saudara dipakai ya terutama Amos 3:3 ini dalam pernikahan. Ya, berjalankah dua orang bersama jika mereka tidak berjanji, termasuk covenant. Tetapi hari ini saya ingin pergunakan ayat ini untuk membahas tentang mentoring. Terutama bagaimana kita mementorkan keluarga kita sendiri. Ya, yang terjadi di dalam rumah, terutama pada waktu-waktu ini di mana kita tidak bisa kemana-mana, saudara, yang bisanya cuma ada di rumah saja. Ya, jadi saya yakin percaya bahwa ini adalah waktu yang diberikan kepada kita orang percaya untuk mementorkan, untuk kembali ke prioritas utama yaitu keluarga. Bagaimana keadaan keluarga kita, itulah yang menjadi masa depan kita semuanya. Juga kalau kita sering mencanangkan bahwa kerajaan Allah itu ada di atas muka bumi, tentunya bisa diwujudkan dengan keberadaan keluarga kita yang seperti surga itu. Oleh karena itu izinkan saya berbicara melalui Amos 3 ini dalam nuansa mentoring. Amos 3 ayat 3, 4, dan 5 ini. Ya, Amos 3 ini terutama pasal yang ketiga ini berbicara tentang sebab akibat. Oleh karena bangsa Israel itu tidak mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, maka semua kesulitan, ya, semua musuh yang datang itu akibat perbuatan mereka sendiri. Mereka kurang devosi, mereka kurang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu Tuhan membiarkan musuh menjarah mereka. Oleh karena bangsa Israel menolak kemurahan Tuhan, menolak kebaikan Tuhan, maka Tuhan mengizinkan, sekali lagi mengizinkan musuh menginjak-injak mereka, menjadikan mereka budak. Sangat terenyuh sekali untuk Israel yang akhirnya setelah dilepaskan dari penjajahan bangsa Mesir, Tuhan sendiri yang menghukum mereka. Sedangkan saudara, kalau saudara lihat di Amos pasal yang ketiga ayat yang kedua, itu Israel jelas sekali adalah merupakan keluarga yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk membawa namanya. Israel itu adalah bagian porsi daripada Allah sendiri. The chosen people, chosen generation. Kemudian di ayat 3 ini saudara, bicara tentang, kalau boleh saya katakan begini, mengapa bangsa Israel itu jatuh ke dalam tangan musuh. Ayat yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan itu mengingatkan tentang covenant, tentang perjanjiannya. Tadi dikatakan bahwa berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Nah, bicara covenant ini saudara, jujur aja paling sedikit ada dua pihak. Dan kedua-duanya ini, pihak A dan pihak B ini harus masing-masing memenuhi persyaratan untuk menjadikan covenant itu legal.
Nah, di dalam acara ini biarlah saya gunakan dua pihak ini adalah pihak mentor maupun mentee. Kalau ini pementoran di dalam keluarga, maka ini terjadi antara orang tua dan anak. Masing-masing harus memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka. Supaya perjanjian ini benar-benar berjalan. Saudara. Nah, ayat yang keempat ini menarik. Berbicara tentang pementoran. Saudara. Ayat yang keempat ini berkata demikian. Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Berarti setiap singa, ya, Lion King itu, jika mereka mendapatkan mangsa, maka singa ini akan mengaum, menggentarkan hutan itu. Nah, ayat selanjutnya ini menarik sekali, dikatakan begini, bersuarakah singa muda, a young lion, dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa. Dari sarang. It's quite interesting. Kalau tadi di bagian pertama dari ayat yang keempat ini dikatakan raja di mana ya Lion King ini saudara mengaum, saudara, mengaum karena dia memiliki mangsa, dia mendapatkan mangsanya. Membuat seluruh binatang gentar. Nah, ketika dia pulang ke sarangnya, dia akan memberikan bagian porsi yang dia sediakan untuk singa mudanya. Dan singa mudanya bukan cuma ngomong bahasa singanya, ya, thank you dad, appreciate that, enggak. Dikatakan singa mudanya juga mengaum. Singa muda ini mengaum tapi belum dilepaskan daripada sarangnya. Singa muda ini masih bergantung sepenuhnya, makanannya bergantung sepenuhnya pada pemberian orang tuanya ataupun si mentor ini. Tetapi yang jelas begini, singa muda ini sudah mulai belajar untuk mengaum. Mengikuti cara singa yang lebih tua, mentornya ini kalau yang mendapatkan mangsa, istilahnya adalah berkemenangan dalam permasalahan, maka singa muda ini ikut juga melihat, mengikuti jejak daripada sang mentor. Nah, itulah tugas mentee, yaitu mengikuti jejak mentor. Dan mentor ini memberikan contoh kepada mentinya untuk meniru. Nah, apa saja yang saya ingin berikan pada hari ini secara cepat saja karena waktu yang diberikan kepada saya singkat. Yaitu yang pertama adalah 5 hal yang sangat penting sekali dalam permentoran, dunia mentor. Yang pertama adalah role model, panutan. Saudara, orang-orang yang di bawah saudara, orang-orang yang sedang saudara muridkan ini, sebenarnya mereka itu bukan cuma sekedar melihat ya, ataupun membaca. Tetapi apapun yang mereka lihat dan belajar daripada saudara sebagai mentor, mereka akan masukkan ke dalam hati. Bahasa saya adalah begini, mereka melihat dengan hati. Mereka melihat dengan intuisi yang dalam sendiri, deepest insight. Jadi mereka bukan saja melihat dengan mata. Kita kalau menginterpretasikan segala sesuatu dengan mata saja, maka 50% akan salah. Tapi kalau dengan deepest insight yang Tuhan berikan, mungkin 80% akan benar. Oleh karena itu, kita sebagai mentor, kita sebagai orang tua, kita ini harus benar-benar bisa empower the mind of our mentees and our children. Kita harus encourage mereka, ya, supaya mereka itu bukan naik turun secara emosi. We encourage their emotion supaya stable emotionnya berdasarkan batu karang yang teguh yang tidak terguncangkan oleh apa-apa. Semua hari-hari ini semuanya terguncangkan.
Tetapi kita memiliki kerajaan yang tidak terguncangkan. Itu termasuk akan melebihi daripada emosi manusia yang naik turun ini. Dan biarlah menti saudara, orang-orang yang saudara muridkan, juga anak-anak yang ada di rumah itu. Mereka itu benar-benar menjadi satu cawan kemuliaan. Sebagaimana tugas kita yang dipercayakan oleh kerajaan Allah untuk mendidik orang-orang yang diserahkan kepada kita untuk menjadi anak, menjadi menti dan lain sebagainya. Kita harus menjadi role model yang benar-benar membawa satu kesejukan, membawa satu kemajuan, membawa satu pembangunan dalam rohani setiap orang-orang yang ada kita muridkan. Yang pertama adalah panutan, role model. Yang kedua adalah road maps, instruksi, pengarahan. Amos pasal yang ketiga ayat yang keempat itu berkata tentang bagaimana tentang perangkap, tentang jebakan ini. Dan kemudian burung itu jatuh dan lain sebagainya. Saudara, anak-anak itu seperti anak panah. Para menti ini seperti anak panah di tangan seorang pahlawan, di tangan seorang mentor. Berarti kita harus mengarahkan mereka, kita harus mentargetkan mereka untuk berbicara di pintu gerbang musuh. Kalau kita tidak mau menyesal di kemudian hari. Anak-anak tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita sibuk orang tua dengan kegiatan kita sendiri, aktivitas sendiri. Kemudian kita teledor, kita pikir televisi, kita pikir sekolah minggu yang sekali dalam seminggu, entah sekarang ada atau tidak, di gereja itu bisa menolong mereka. Tetapi anak-anak itu adalah tanggung jawab setiap orang tua. Nah, ketika saudara diberikan anak baik 1, 2 ataupun 3, saudara harus benar-benar menemukan talenta apa, panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak saudara. Anak 3 itu berlainan semuanya, baik talenta maupun panggilan. Panggilan Tuhan atas kehidupan mereka. Kita harus benar-benar teliti, kita harus benar-benar tanya Tuhan, apa sih yang menjadi talenta ataupun panggilan di dalam anak saya yang A ini? Apa sih yang menjadi panggilanmu Tuhan dan talenta yang sudah engkau deposito Tuhan di anak B. Supaya apa? Kalau saudara sudah arahkan begitu, supaya mereka nantinya tidak babak belur, tidak salah jalan ketika mereka harus memutuskan untuk memilih subjek di universitas apa saja yang ketika mereka tidak meniti masa depan mereka. Juga itu melatih mereka untuk bertumbuh dalam kedewasaan. Menjadi manusia dewasa itu. Untuk mengambil keputusan mereka sendiri. Tidak bergantung lagi kepada keputusan kita. Semuanya itu mereka akan pelajari daripada mentor, daripada orang tua. Bagaimana kita mengambil keputusan. Bagaimana kita hidup dengan keputusan kita. Sehingga mereka nantinya ketika mereka harus mengambil keputusan untuk memilih calon pendamping mereka. Memilih pekerjaan mereka. Memilih masa depan mereka. Mereka berani juga untuk mengambil keputusannya. Karena mereka sudah sering melihat bagaimana Anda para mentor dan para orang tua mengambil pada waktu sama-sama masih di rumah. Panutan sudah, pengarahan sudah. Role model pertama. Yang kedua adalah roadmaps. Yang ketiga adalah training, pelatihan. Nah, di melatih ini saudara, melatih ini adalah sangat penting sekali. Apa yang dinamakan pelatihan ini adalah ketika mereka masih menerima pengajaran daripada saudara, menerima instruksi daripada saudara, mereka tuh seolah-olah masih inaktif. Tetapi pelatihan ini adalah
melihat ya saudara sebagai mentor, saudara sebagai orang tua, melihat bagaimana mereka mengaplikasikan semua yang mereka pelajari daripada saudara itu dalam kenyataannya sehari-hari. Nah, disinilah peranan daripada disiplin dan juga pujian itu sangat penting sekali untuk suksesnya mereka atau untuk kegagalan mereka. Apapun yang saudara train mereka, apapun yang saudara latih kepada mereka, itu ya akan menjadi satu berkat ataupun satu kutuk bagi orang-orang di sekitar mereka di kemudian hari. Contoh yang paling tepat adalah Yesus sendiri dalam pelatihan ini. Contoh yang paling tepat. Saudara, di dalam kitab Injil ini, 4 Injil ini, saudara akan temukan bagaimana ketika Yesus mengirim muridnya berdua-dua. Ketika itu mereka kembali ke Yesus, mereka sangat sukacita sendiri. Mereka mengatakan, "Woi, roh-roh jahat itu tunduk kepada kami." Yesus pun bersukacita. Ini bicara tentang praise, bicara tentang pujian, bagaimana mentor ini harus memuji mentee. Kita orang tua harus banyak memuji anak-anak kita. Jesus rejoice with them. Even Pak Arifin pernah mengatakan Yesus dancing bersama mereka. Saking sukacitanya. Nah, di lain pihak ketika saudara baca di Matius 17 ayat 14, ketika seorang bapak membawa anaknya yang mengalami satu penyakit epilepsi itu saudara. Karena epilepsi bukan karena penyakit keturunan ataupun pembawaan, tapi karena kerasukan setan ini. Maka orang tua ini membawa anak ini kepada murid-muridnya dan murid-muridnya gagal saudara untuk mengusir setan. Sampai akhirnya mereka harus menunggu Yesus sampai datang. Ketika Yesus datang kembali, satu translation mengatakan demikian, Yesus itu marah sekali melihat ketidakpercayaan yang dimiliki oleh murid-murid. Nah, itu waktu disiplin saudara. Waktu disiplin ketika sang mentor mendisiplin mentinya karena gagal melakukan sesuatu. Dia tegur, "Hai angkatan orang yang tidak percaya, sampai kapan aku harus bersama dengan kau?" Berarti dia inginkan untuk kita semua melakukan sama seperti dia, bahkan lebih daripada dia. Dan ketika itu setelah mungkin papa ini sudah meninggalkan tempat itu, maka murid-murid tanya, "Kenapa kami gagal melakukan?" Yesus mengatakan, "Kau kurang iman. Dan jenis yang demikian kau harus sebenarnya sudah tahu. Jenis demikian harus berdoa dan berpuasa." Itu disiplin yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Dia tidak mengolok, dia tidak membiarkan, dia tidak mengutuk kegagalan para murid. Tapi dia memberikan satu arahan lagi. Kalau engkau mau berhasil, engkau harus lakukan ini. Inilah kegagalan. Ditunjukkan kegagalannya. Jadi pujian dan disiplin ini penting sekali untuk para menti dan para anak kita. Role model sudah, roadmap sudah, training sudah. Yang keempat adalah akar, roots. Akar. Nah, sedihnya begini, saudara. Tidak semuanya daripada kita sudah mengalami kesembuhan batin terlebih dahulu. Sebelum kita punya anak. Sebelum kita jadi orang tua. Dalam arti kata ketika kita membangun keluarga kita ini masih memelihara, masih mengalami babak belurnya, berdarah-darahnya hati ini dengan akar kepahitan. Nah, saya mau bicara akar. Betapa banyaknya rumah tangga menderita karena baik suami ataupun istri ataupun kedua-duanya memasuki keluarga, memasuki pernikahan dengan akar kepahitan. Sehingga keluarga kita ini disfungsi banget. Dysfunction.
Anak-anak kita pun menderita karena mereka tidak menemukan role model yang baik. Mereka tidak menemukan satu arahan yang mantap begitu. Karena apa yang kita ucapkan di meja makan, kita utarakan di dalam mobil, semuanya bicara tentang akar kepahitan. Saya mau peringatkan kepada saudara satu hal yang sederhana. Tapi kalau saudara dengarkan ini, maka keluarga saudara akan dilepaskan daripada kutuk. Saudara jangan izinkan disfungsi daripada kehidupan saudara itu diwarisi oleh generasi berikutnya. Saudara harus disembuhkan saat ini. Semua kepahitan harus berhenti pada saudara. Enough is enough. Jangan sampai saudara salurkan ini, teruskan kepahitan ini kepada generasi berikutnya. Saudara mentor. Apapun yang saudara mau depositukan kepada menti dan anak-anak saudara, itu saudara mereka akan carry on sampai generasi berikutnya. 2 minggu yang lalu Pak Arifin bicara tentang posisi anak sesuai dengan usianya. Pak Arifin bicara begini, ya, dia quote dari satu nabi, ya, nabi yang rabbi, ya, yang saya lupa namanya. Dia katakan begini, anak ini dari usia 0 sampai 1, anak ini menjadi bos. Itu betul saudara. Apapun yang mereka minta kita harus sediakan. Dari umur 5 sampai 10 menjadi our servant, good servant. Karena mereka taat, kalau didikan benar ya mereka taat. Dari umur 10 sampai umur 15 dikatakan anak itu menjadi your twin, kembaranmu. Sebab mereka akan mengcopy paste apapun yang saudara lakukan itu. Tetapi setelah 15 dan seterusnya, itu saudara bisa jadikan teman saudara ataupun musuh saudara. Wah, ketika beliau katakan ini saya ngomong, amin, ini tepat sekali. Memang dalam kenyataannya begitu. Kalau saudara tidak mau berhenti di dalam akar kepahitan ini, mencabut sampai akar-akarnya saat ini juga, maka saudara tanpa sadar akan meneruskan akar kepahitan ini kepada generasi berikutnya. Stop at you. Biarlah saudara bisa datang ke salib Kristus dan saudara disembuhkan oleh darah anak domba. Saudara bisa hidup berkemenangan. Kenapa kita harus sembuh terlebih dahulu? Sebab mengertilah saudara, anak-anak kita, para menti kita harus mengalami Tuhan, experience God. Tidak ada tempat yang lebih aman lagi saudara, daripada saudara mengenal Tuhan pada saat-saat di mana saudara mungkin ditinggalkan oleh siapapun juga. Kalau saudara tidak pernah mengalami Tuhan, maka ya keadaan saudara itu kalau boleh saya katakan fragile sekali. Sebab apapun yang di dunia ini berubah seketika. Kita ini harus benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh untuk supaya para menti kita, para anak-anak kita ini mengalami ya perjalanan bersama Roh Kudus, mengalami mengecap kehebatan Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka. Termasuk bagaimana caranya mereka ini lahir baru dan kemudian mereka mulai mengasihi Yesus. Saudara, mustahil manusia di dunia ini bisa mengasihi Yesus kalau Roh Kudus tidak memberikan kasih agape itu di dalam hati orang itu. Ada 2 ayat yang saya ingin berikan kepada saudara. Yang pertama adalah termasuk di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat 65. Tentunya saudara tahu ya bahwa di dalam bilangan yang di dalam Alkitab ini angka yang paling menakutkan itu adalah 666. Saudara, kalau saudara baca di Yohanes 6 ayat yang ke-66, saudara akan terkejut sekali. Di mana dikatakan murid-murid Kristus meninggalkan dia. Tetapi
65 ini yang saya ingin berikan kepada saudara. Yohanes 6 ayat 65 mengatakan demikian. Lalu Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Tidak ada seorang pun yang datang ke Kristus kalau Bapa itu tidak memberikan orang itu untuk bisa datang kepada Kristus. Yohanes 14 sekarang. Ya, Yohanes 14 ayat 15 dan 16 dikatakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat ini yang membuka wawasan saya, yang menyatakan bahwa pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus Kristus adalah Roh Kudus itu sendiri. Oleh karena itu di Yohanes 6 ayat 65 mengatakan demikian. Tidak mungkin ada orang yang bisa datang kepada Kristus kalau orang itu tidak menerima pemberian daripada Allah Bapa. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan bahwa Bapa mengaruniakan, Bapa memberikan Roh Kudus di dalam orang, di dalam seseorang itu, dan Roh Kudus ini akan beserta dengan orang itu untuk selama-lamanya. Roh Kuduslah yang bisa membuat saudara benar-benar mengasihi Yesus. Kita tidak bisa mengasihi Yesus dengan kekuatan manusia kita sendiri. It's impossible. Nah inilah yang saudara harus ya sebagai akar yang dalam di dalam kehidupan anak-anak saudara. Saudara harus berdoa untuk supaya anak-anak saudara para menti ini benar-benar yang mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Roh Kudus sehingga mereka memiliki di dalam hati mereka benar-benar kasih agape, kasih yang akan mengasihi Yesus untuk selama-lamanya. Kalau akar itu sudah tercetak, maka amanlah keluarga saudara. Yang terakhir bukan saja akar tetapi sayap. Wings to fly. Nah saudara, anak diberikan kepada kita bukanlah untuk tinggal bersama kita untuk selamanya. Anak itu mulai dari baby ya sampai umur 15 mungkin masih beserta dengan kita. Nah waktu-waktu itulah saja yang kita bisa mempengaruhi. Bicara tentang mentorship, bukan bicara tentang power, tapi bicara tentang influence. Sebagaimana 15 tahun, 16 tahun, saudara menginfluence seseorang, itulah yang akan menjadikan masa depan daripada orang. Nah anak-anak ini tidak diberikan kepada kita untuk tinggal bersama-sama kita. Anak-anak diberikan kepada kita untuk kita melepaskan. Setelah 15 tahun kita training, kita influence, kita mentoring, mereka akan suatu hari akan terbang tinggi terlebih dahulu. Mereka akan membentuk rumah tangganya sendiri. Mereka akan mengambil keputusannya dengan keputusannya sendiri. Yang tentunya sudah tahu the best time untuk melepaskan mereka untuk terbang tinggi. Mereka akan belajar tentang sukses ataupun kegagalan melalui decision mereka, keputusan mereka. Bagian kita sebagai orang tua, bagian kita sebagai mentor adalah ya ikut sukacita dengan keberhasilan mereka. Tetapi tetap mengencourage, meneguhkan mereka jika mereka gagal. Bahkan kita menyediakan open hands untuk mereka tetap bisa menghampiri kita. Dan tidak segan-segan untuk bercerita tentang apa yang mereka pergumulkan. Role model, roadmap, training, roots, dan wings. 5 hal ini secara praktikal, ini bukan program mentoring, tetapi ini lebih kepada application, bagaimana saudara bisa influence your mentee, your children. Saudara, ya, kita semua menghadapi new normal, walaupun secara garis besar kita tidak tahu apa itu arti new normal. Kita sedang meraba-raba saja. Saudara, di buku saudara, di Alkitab saudara, antara ya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu, ada satu kitab sebelum peralihan kepada New Testament.
Itu adalah kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi pasal yang keempat ayat 6 ini menarik sekali. Dia berkata demikian. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa, Tuhan akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudaraku yang kasih, kalau saudara lihat pandemi COVID-19 ini, sepertinya ya kemusnahan daripada bumi ini sudah berlangsung. Satu-satunya hal, makanya aneh sekali bahwa di mana ya kita bisa work at home, ya kita stay at home, kita ada di mana-mana at home. Itu sebenarnya aplikasi daripada Maleakhi pasal 4 ayat 6 ini menurut saya pribadi. Karena Tuhan hendak menghalaukan pandemi COVID-19 ini kalau dia temukan bahwa family unit ini berfungsi kembali, di mana hati ayah-ayah ini, hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak ini balik kepada hati bapak. Saudara, dikatakan kalau kedua-duanya itu terjadi, saudara, Tuhan akan menghentikan curse itu. Saya yakin percaya tugas Anda dan saya adalah untuk mementorkan anak-anak kita. Permentoran yang terjadi di family saat-saat ini, jangan dianggap suatu hal yang berat sekali. Lakukan dengan sukacita. Perkatakan firman Tuhan, nasihat Tuhan, sehingga pada waktu anak-anak saudara itu sudah sampai kepada adulthood ini, saudara, mereka akan menyadari bahwa apapun yang saudara katakan itu benar adanya. Tugas saudara dan saya adalah mementorkan. Hasilnya serahkan kepada Tuhan. Maka saya yakin percaya keluarga saudara akan dihindarkan dari segala curse yang terjadi di atas muka bumi, termasuk penyakit sampar. Saya tidak akan teruskan ini, tetapi saya izinkan Roh Kudus untuk menegaskan sekali lagi. Bahkan memberikan keberanian bagi saudara untuk memulai mementorkan anak-anak saudara. Belum terlambat, saudara. Belum terlambat. Lakukan hari ini juga. Yuk kita doa. Ya, yuk kita doa. Saya akan berdoa untuk para orang tua saat ini juga, yang mungkin sedang mengalami discouragement, yang mengalami patah semangat melihat keadaan keluarganya. Ya, saudara percaya, 2 orang setuju, ya, 2 orang berjalan bersama-sama, kita punya covenant bersama Kristus, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Berkat semata-mata akan menyapa saudara. Yuk kita doa. Bapa yang kekasih, dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan untuk setiap orang tua yang sudah mementorkan dan yang akan mementorkan. Bapa, hamba berdoa biarlah segala sesuatu Tuhan, Engkau berkati dengan favor-Mu Tuhan. Sehingga bisa mereka melihat anak-anak mereka akan taat kepada perkataan orang tuanya. Dan mereka melihat Tuhan, Engkau rubah kami sebagai orang tua. Tidak lagi pakai topeng, melainkan kita ini otentik, kita mengasihi Kristus. Sehingga anak-anak kita akan mengasihi Kristus juga. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Engkau arrange dari surga. Bahwa keluarga kami akan lepas daripada curse ini, lepas daripada kutuk ini Tuhan. Dan Engkau tudungi kami dengan kanopi perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba yakin percaya, barang siapa percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua usahanya akan berhasil. Terima kasih bahwa keluarga mereka benar-benar keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya yang sangat memberkati, firman-Nya yang ya dan amin, firman yang harus terus kita bawa untuk ada dalam kehidupan kita. Saudaraku, minggu yang baru ini penyertaannya lewat kebenaran yang baru saja kita dengar, saya yakin dan percaya menyertai kita semua. Kita akan masuk dalam perjamuan. Mari kita berdoa untuk roti dan anggur. Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami percaya dan kami menaruh iman kami atas firman-Mu. Firman-Mu berkata supaya kami melakukan ini untuk mengingat akan apa yang Kau kerjakan bagi semua. Mengingat akan kematian-Mu,
Tapi kami juga percaya kebangkitan-Mu yang mengalahkan maut, musuh yang terakhir. Kami mengucap syukur, dan biar kiranya Tuhan, Engkau ada di dalam kami di dalam Engkau ketika kami makan dan minum di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persiapkan roti saudara. Mari kita angkat sama-sama. Bapa, terima kasih untuk putra-Mu yang tubuhnya tercabik-cabik, yang darahnya tercurah. Terima kasih untuk korbannya di atas kayu salib. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Siapkan anggur saudara. Kita angkat sama-sama. Demikian juga sesudah makan ia mengambil cawan yang berisi anggur sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buat ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan aku. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan di minggu yang baru ini Tuhan membawa kami lebih lagi untuk bersama-sama dengan Engkau, dan lebih lagi untuk melihat karya-Mu, lebih lagi Tuhan untuk menikmati janji-janji-Mu, dan diteguhkan dan dikuatkan oleh kebenaran-Mu. Angkat kedua tangan saudara, biar kiranya semua berkat terbaik dari kerajaan surga boleh turun dalam kehidupan saudara, menguatkan saudara, menjaga saudara, memimpin saudara. Dan biar kiranya apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan. Dan Tuhan dengan kuasa dan kekuatannya senantiasa ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan sama-sama, amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Terima kasih telah bergabung bersama-sama dengan kami. Saya percaya Anda semua diberkati. Bagi jemaat yang memerlukan doa atau informasi lainnya mengenai gereja kami dapat menghubungi hotline Rock Surabaya. Jangan lupa untuk join ibadah kami minggu depan yang akan dilayani oleh Pendeta Daniel Tanujaya selaku Gembala GBI Rock Surabaya. Jangan lupa like, follow, and subscribe sosial media Rock Surabaya yang ada di Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Sekian ibadah pada hari ini. Stay healthy, stay safe, and God bless you.